Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yeni dengan NIM A1A1240092. Baik, di sini saya akan mempresentasikan dasar-dasar manajemen PAUD, konsep, karakteristik, dan implementasi manajemen PAUD. Bab 1. Hakikat pendidikan anak usia dini PAUD. A. Pengertian. PAUD secara yuridisil formal pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 pada pasal 28 ayat 1 disebutkan bahwa pendidikan anak usia dini adalah pendidikan yang diselenggarakan bagi anak sejak lahir hingga 6 tahun dan bukan merupakan prasyarat untuk mengikuti pendidikan dasar. Kemudian pada pasal 1 ayat 14 ditegaskan bahwa PAUD adalah suatu upaya pembinaan yang ditunjukkan kepada anak usia lahir hingga 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membentuk pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. B. Fungsi dari penyelenggaraan PAUD bagi anak usia dini. Yang pertama, seluruh kemampuan yang dimiliki anak dapat berkembang sesuai dengan tahap perkembangan anak. Yang kedua, anak mengenal dunia sekitar seperti tumbuhan, binatang, dan berbagai benda mati yang ada di sekitarnya. Yang ketiga, anak mampu bersosialisasi melalui kegiatan bermain karena dalam kegiatan bermain anak diajak untuk berinteraksi dan berkomunikasi. Yang keempat, anak mengenal berbagai perbuatan baik dan buruk serta aturan-aturan dan terdorong untuk berbuat baik serta mematuhi aturan melalui kegiatan-kegiatan yang difasilitasi oleh guru. Yang kelima, anak memiliki kesempatan untuk menikmati masa bermain sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang keenam, anak menjadi individu yang berkarakter, memberi stimulasi religius dan kultural dari guru. C. Tujuan. Yang pertama, memperbaiki kualitas fisik dan mental generasi bangsa. Yang kedua, membantu orang tua dalam mendidik anak-anaknya. Yang ketiga, menyiapkan anak usia dini untuk memasuki jenjang pendidikan dasar. Yang keempat, membentuk generasi bangsa yang berkarakter. Bab 2. Tumbuh kembang anak usia dini. A. Anak usia dini ditinjau dari sudut pandang psikologis. Psikologis adalah suatu yang berhubungan dengan psikologis, cabang biologi yang mempelajari susunan dan fungsi-fungsi norma tubuh serta mengikuti proses alami tubuh. Jika anak usia dini dilihat dari sudut pandang psikologis, maka ada dua rentang usia pada mereka. Yang pertama itu ada bayi dan toddler, yaitu usia lahir hingga 3 tahun. Yang kedua masa anak awal, yaitu usia 3-6 tahun. B. Anak usia dini ditinjau dari sudut pandang psikologis. Psikologis sesuatu yang berhubungan dengan psikis yang berupa jiwa atau pikiran manusia. Pada sudut pandang psikologis berkembang anak dipetakan ke dalam 4 aspek. Yang pertama agama dan moral, yang kedua kognitif, yang ketiga bahasa, yang keempat sosial emosional. Bab 3. Kurikulum pendidikan anak usia dini. A. Program pengasuhan. Pengasuhan berasal dari kata asuh yang berarti menjaga, membimbing, dan memimpin anak kecil. Sementara pengasuhan adalah proses, cara, atau perbuatan menjaga dan membimbing anak usia dini agar tumbuh kembangnya berlangsung optimal. Kata asuh dalam konteks PAUD menjadi filosofi utama dalam mendidik anak usia dini, yaitu tempa, asa, asi, dan asuh. Pada filosofi tersebut, asuh atau pengasuhan diartikan sebagai upaya mewujudkan kepribadian dan jati diri agar anak memiliki berbagai karakter utama. B. Program pembiasaan. Pembiasaan dapat diartikan sebagai suatu perilaku yang sengaja dilakukan secara berulang-ulang agar perilaku tersebut dapat menjadi kebiasaan. Pembiasaan berintikan pengalaman sehingga yang dibiasakan adalah sesuatu yang diamalkan. C. Program pembelajaran. Program pembelajaran bagi anak usia dini disebut dengan istilah pembelajaran yang terpadu. Pembelajaran terpadu adalah pendekatan yang digunakan dalam kegiatan pembelajaran dengan mengintegrasikan kegiatan ke dalam sebuah bidang pengembangan melalui aspek kognitif, sosial, emosional, bahasa, dan moral, dan agama, fisik, motorik, serta seni. Bab 4. Hakikat manajemen PAUD. A. Pengertian manajemen PAUD. Manajemen PAUD merupakan bidang terapan manajemen yang dilakukan di lembaga PAUD.
Pada lembaga PAUD terdapat sekelompok individu yang terletak di tempat tertentu yang bertujuan untuk memberikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kepada anak usia dini dalam rangka pencapaian tujuan PAUD yang telah ditentukan. Lembaga PAUD meliputi Taman Penitipan Anak atau TPA, kelompok bermain atau KB, pos PAUD, satuan PAUD sejenis taman kanak-kanak atau RA, Bustanul Atfal BA, Raudatul Atfal RA, dan lainnya. B. Unsur-unsur manajemen PAUD. 1. Lembaga PAUD. 2. Sumber daya PAUD. 3. Aktivitas layanan PAUD yang efektif dan efisiensi. 4. Kerjasama. 5. Tujuan PAUD. Bab 5. Ruang lingkup manajemen PAUD. A. Manajemen peserta didik. Manajemen peserta didik dapat diartikan sebagai usaha pengaturan terhadap peserta didik, mulai dari peserta didik tersebut masuk di lembaga PAUD sampai mereka lulus. Pengaturan tersebut dimaksud untuk memberikan layanan PAUD sebaik mungkin kepada peserta didik. Ali Imran, manajemen peserta didik berbasis sekolah, Bumi Askara 2011. Tujuan manajemen peserta didik adalah mengatur kegiatan-kegiatan peserta didik agar kegiatan tersebut menunjang proses pembelajaran, pembiasaan, dan pengasuhan di lembaga PAUD. B. Manajemen kurikulum PAUD. Manajemen kurikulum PAUD adalah suatu sistem pengelolaan kurikulum yang kooperatif, komprehensif, dan sistematis dalam rangka mewujudkan tercapaian tujuan PAUD pada lembaga PAUD. C. Manajemen sumber daya manusia atau SDM PAUD. Manajemen SDM PAUD dapat didefinisikan sebagai usaha perencanaan, mengorganisasikan, menggerakkan, dan menilai SDM PAUD sehingga mampu memberikan kontribusi sebesar-besarnya bagi pengembangan lembaga PAUD dan pencapaian tujuan PAUD. D. Manajemen sarana dan prasarana PAUD. Manajemen sarana dan prasarana PAUD adalah segenap proses pengadaan dan pendayagunaan sarana dan prasarana PAUD yang dilakukan untuk mendukung tercapainya tujuan PAUD secara tepat guna dan tepat sasaran. Manajemen sarana dan prasarana PAUD dikatakan berhasil jika sarana dan prasarana PAUD selalu siap pakai setiap saat pada setiap ada seorang guru PAUD dan staf PAUD pada lembaga PAUD yang akan menggunakannya. F. Manajemen hubungan masyarakat. Manajemen hubungan masyarakat adalah proses pengelola komunikasi mulai dari kegiatan perencanaan sampai pada pengadilan terhadap proses dan hasil kegiatan layanan PAUD. Secara umum, manajemen hubungan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kegiatan lembaga PAUD dalam memajukan kualitas pertumbuhan dan perkembangan proses belajar peserta didik. E. Manajemen keuangan PAUD. Manajemen keuangan PAUD dalam arti sempat adalah tata pembukaan di bidang PAUD pada lembaga PAUD. Bab 6. Perencanaan lembaga PAUD. A. Pengertian perencanaan lembaga PAUD. Perencanaan berasal dari kata rencana. Rencana adalah sesuatu yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang pada suatu lembaga dengan maksud atau tujuan tertentu. B. Tujuan dan manfaat perencanaan lembaga PAUD. Secara umum, tujuan dari perencanaan lembaga PAUD adalah untuk mendapatkan rumusan tujuan PAUD yang hendak dicapai oleh suatu lembaga PAUD serta mendapatkan berbagai deskripsi mengenai langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Bab 7. Pengorganisasian lembaga PAUD. A. Pengertian pengorganisasian lembaga PAUD. Organisasi berasal dari kata organon yang dalam bahasa Yunani berarti alat atau sarana. Dalam bahasa Inggris berasal dari kata organization yang berarti proses pengaturan sekelompok masyarakat atau sistem. B. Proses pengorganisasian lembaga PAUD. 1. Mendesain struktur lembaga PAUD. 2. Mendesain pekerjaan. 3. Membentuk tim kerja. 4. Menjalani kerjasama sosial dengan masyarakat. Bab 8. Kepemimpinan kepala PAUD.
A. Pengertian kepemimpinan adalah upaya memberikan pengaruh kepada setiap sumber daya manusia untuk melakukan kegiatan dan saling melakukan kerjasama dalam berbagai kegiatan. Kepemimpinan adalah proses mempengaruhi dalam menentukan tujuan lembaga PAUD, memotivasi perilaku guru PAUD dan staf PAUD untuk mencapai tujuan PAUD, serta memengaruhi untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan dalam penyelenggaraan layanan PAUD. B. Kepemimpinan kepala PAUD sebagai komunikator dalam pelaksanaan program kegiatan PAUD. Inti dari organisasi adalah kerjasama menuju tujuan bersama. Hal ini karena pada organisasi terdapat banyak orang, demikian juga di lembaga PAUD. Komunikasi pada dasarnya merupakan suatu upaya memindahkan ide-ide ataupun informasi dari satu orang kepada orang lain maupun dan dapat menerjemahkan ide-ide yang ada untuk mencapai tujuan tertentu. Bab 9. Pengawasan oleh kepala PAUD. A. Pengertian pengawasan. Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang dilakukan setelah kepala PAUD menyusun rencana lembaga PAUD, mengorganisasi lembaga PAUD, dan melaksanakan praktik kepemimpinan untuk mewujudkan rencana lembaga PAUD. B. Tahap-tahap pengawasan. Ke-9 tahap pengawasan tersebut antara lain sebagai berikut. A. Menentukan objek pengawasan. B. Menentukan titik atau bagian-bagian yang strategi dari objek yang diamati yang dapat menjadikan pimpinan. Menentukan kontrol pintas. C. Menentukan standar atau kriteria, norma-norma, serta ukuran-ukuran yang akan digunakan secara tegas. D. Menentukan teknik pengawasan berdasarkan objek yang diamati dan indikator yang diukur dan dinilai. E. Menentukan prosedur pengawasan berdasarkan teknik pengawasan yang telah ditentukan. F. Melakukan kegiatan pengukuran atau penilaian dari penyelenggaraan suatu program kegiatan PAUD dengan menggunakan teknik pengawasan yang telah ditentukan. Dan stop pengawasan yang telah ditetapkan. G. Menentukan devisi dengan jalan membandingkan performance dengan standar atau kriteria yang telah ditetapkan. H. Mengadakan tindakan koreksi atau perbaikan terhadap perform, rencana atau maupun standar. I. Menentukan konklusi akhir sebagai bahan untuk melakukan upaya perbaikan berkelanjutan. Baik, mungkin itu saja presentasi dari saya. Saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.